Ia bukan orang bodoh. Ia sedang menguji dunia. Tak ada yang menyangka pemuda penggembala domba itu adalah seorang putra raja. Cerita ini bermula dari seorang pangeran yang hidupnya berantakan. Ia telah menikah dan bercerai 3 kali tanpa alasan yang jelas. Sang raja murka. Bagi seorang ayah sekaligus penguasa, itu bukan sekadar aib keluarga, tapi tanda bahwa putranya belum dewasa dalam memilih pasangan hidup. Akhirnya, sang pangeran diusir dari istana. Ia meninggalkan kemewahan, menyembunyikan identitasnya, dan memilih hidup sederhana sebagai penggembala domba milik seorang petani di desa terpencil. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mencari satu hal yang belum pernah ia dapatkan, istri yang saleh dan bijaksana. Suatu hari, pemilik domba tertarik menjodohkan pemuda itu dengan putrinya. Namun sang putri tidak gegabah. Ia meminta ayahnya melakukan perjalanan bersama pemuda tersebut untuk melihat seperti apa watak aslinya. Dalam perjalanan itulah, si pemuda berkali-kali membuat sang ayah geleng-geleng kepala. Saat melihat sekumpulan domba, pemuda itu berkata, "Dombanya banyak, tapi sedikit." Di tempat lain, ia berkata, "Dombanya sedikit, tapi banyak." Ketika melewati pemakaman, ia berujar, "Di sini ada yang hidup dan ada yang mati." Melihat kebun hijau, ia malah bertanya, "Ini kebun hijau atau kebun kering?" Dan yang paling membuat jengkel, saat diberi susu, ia minum lebih dulu. Tapi saat diberi air, ia justru menyodorkan gelas itu kepada sang ayah. Bagi sang ayah, pemuda ini aneh, tak sopan, bahkan tampak bodoh. Sesampainya di rumah, sang ayah mengadukan semuanya kepada putrinya. Ia yakin pemuda itu tidak pantas menjadi menantu. Namun reaksi sang putri justru sebaliknya. Dengan tenang, ia menjelaskan satu persatu makna di balik perkataan dan tindakan pemuda tersebut. Tentang domba, banyak tapi sedikit, artinya domba jantan lebih banyak, tak menghasilkan keturunan. Sedikit tapi banyak, berarti domba betina, sedikit jumlahnya, tapi melahirkan masa depan. Tentang makam, orang yang meninggalkan amal dan keturunan baik dianggap tetap hidup, meski jasadnya telah dikubur. Sebaliknya, yang tak meninggalkan apapun, hakikatnya telah mati. Tentang kebun, kebun yang dibangun dari hasil sendiri adalah kebun hijau. Yang dibangun dari utang, meski tampak subur, sejatinya kering dan membebani. Tentang minuman, pada susu, bagian atas lebih banyak airnya, maka ia mengambilnya lebih dulu dan memberikan bagian kental kepada sang ayah. Sedangkan air, kejernihannya ada di atas, maka itu yang ia dahulukan untuk orang tua. Sang ayah terdiam. Akhirnya, sang ayah menikahkan putrinya dengan pemuda tersebut. Setelah menikah, barulah pemuda itu membuka jati dirinya. Ia bukan penggembala biasa. Ia adalah putra raja yang sengaja turun ke bawah, menguji akal, adab, dan cara pandang calon pendamping hidupnya. Karena kebijaksanaan sejati memang sering terlihat sederhana, bahkan disangka bodoh oleh mereka yang hanya melihat permukaan.